Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi sunnati rasulillah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu anu garlis ngalawan walaupun para roti aku ramai iya ya begitu ya dek ya. Halo dia Pak. Ya Maaf ya anu cantik. Semuanya yang cantik-cantik anu garudis. Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bil khusus para orang tua, ketua majelis, ibu ustazah semuanya, jamaah ahli pengajian dari setiap majelis yang saya hormati dan Allah muliakan. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa ta'zim wa takrim. Harapan semuanya pada sehat, mudah-mudahan semuanya tambah barokah, tambah umur, tambah rezeki, dikasih umur panjang, tapi jangan terlalu panjang. Masa orang lain mati kita masih ada sendirian. Udah hari kiamat seperti jadi dunia. Amin amin. Standar aja berarti ya. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hakikat Allah kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan maksud kita ada dalam ridho Allah, keluarnya pun ada dalam ridho Allah Subhanahu. Karena banyak tidak sedikit orang yang masuk ke dalam kebaikan, ke dalam majelis taklim, pulang-pulangnya beda lagi, kembali lagi kepada habitatnya. Benar loba begitu loba. Ceritanya sholat duha, beres sholat duha malah merasa paling duha loba. Masuk hayat tahajud, pas begitu beres tahajud malah makin sombong. Ayat rajin baca Al-Quran, begitu beres baca Al-Quran rajin oke ngomong batur. Loba memang loba di sumur kaki. Fungsi pokoknya aneh.
Beriring salawat dan salam, mari kita curah limpahkan kepada panutan alam Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad. Lalu kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, umum kepada umat-umatnya, bil khusus kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak nanti di akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbal. Makanya kalau kita mau mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan dari baginda Nabi, sering-seringlah kita membaca salawat kepada baginda Nabi, insya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ngomong-ngomong, kalau kita mau bicara tentang kasih sayang, ibu, oi, kalau kita mau bicara tentang kasih sayang, ayo kita belajar kepada binatang. Kalau kita mau bicara tentang kasih sayang, ayo kita belajar kepada binatang. Tuh kucing, tahu kucing? Memindahkan anaknya dari timur ke barat, digigit apa digendong? Berdarah apa tidak? Tidak, karena gigitannya gigitan saya. Benar. Karena nyubitnya nyubit saya, mukulnya mukul saya. Masya Allah. Daripada kamu menggigit pakai kata-kata, terluka tapi tidak berdarah. Benar? Hah? Kayak lagi ya? Masya Allah. Kata maaf tidak bisa menghapus luka bunda. Benar. Makanya hati-hati dengan hati, jangan sampai ada yang luka. Karena luka itu tak dapat bicara. Terkadang air mata jatuh tanpa suara. Anjay, benar. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kalau kita mau bicara tentang kasih sayang tuh, binatang juga bisa. Masa sih kita yang Allah berikan kekuatan, kemampuan, kemudian kita diberikan rasa peduli akal, kemudian kehebatan, segala rupa ada kuping di manusia. Masa sih kita tidak bisa seperti binatang? Kucing aja juga bisa memindahkan anaknya dari timur ke barat, digigit dan tidak berdarah kok. Benar gak? Karena gigitannya gigitan saya. Kita pun harusnya begitu. Terkadang kita hadirin kaum muslimin, terkadang kita hadirin kaum muslimin digigit mah tidak, tapi kita terkadang suka menggigitnya dengan kata-kata. Digigitnya dengan kata-kata, akhirnya terluka hatinya. Kalau sudah terluka hatinya, hadirin kaum muslimin, memang tidak berdarah tapi terluka hatinya. Makanya ada bahasa tadi, meminta maaf itu tidak bisa menghapus luka. Tidak bisa hadirin kaum muslimin, karena luka itu tidak bersuara, terkadang air mata jatuh tanpa bicara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kita ini hidup sebagai manusia, bagaimana caranya supaya bisa memperbanyak saudara, bisa memperbanyak dulur. Kemanapun kita berangkat pada kenal, kemanapun kita berangkat selalu nyapa, hello gitu, assalamualaikum, kan begitu. Kita kadang-kadang ditanya, oh ya kemana lo? Kemana lo? Allah kari, terus yang menjawabnya, yuk, hanya berdua. Allah, kadang-kadang begitu hadirin kaum muslim, mengeluarkan rasa kasih sayang. Karena kita memang ditugaskan untuk menyebarkan kasih sayang, untuk menyebarkan rasa cinta, tapi awas jangan sampai terjebak dengan satu cinta. Paham? Keharuan juga tutup parah. Aduh, terlalu tinggi ternyata ini. Sudah kembali lagi kepada yang tadi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Al-Hikam disampaikan. Al-Hikam menyampaikan, kullu maksiatin wa ghaflatin aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin
ar-ridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqbatin wa ifatin adamur ridha anha minka. Paham? Itu hari itu ngebantu hari itu ngebantu setiap sesuatu hal yang ternilaikan maksiat, awal mulanya terjadinya perbuatan maksiat, kesalahan, berbuat dosa, syahwat, ar-ridha anin nafsi, ridho terhadap hawa nafsu. Nah, kelakuan kita kadang-kadang seperti itu, hadirin kaum muslimin. Terkadang kita itu ridho dengan hawa nafsu. Kalau kita sudah ridho hawa nafsu, hati-hati di situ, cikal bakal awal mulanya kita selalu berbuat dosa dan tidak akan merasa salah. Contoh ibarat seperti ini. Ibu-ibu hadirin kaum muslimin, mohon maaf, ini memohon maaf lahir batin, buka kerudung. Itu dosa apa tidak? Kelihatan sama yang bukan muhrim, dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Kemudian ibu merasa biasa, rela dan ridho dengan hawa nafsu. Menurut hawa nafsu, boleh aja kali. Nah, hati-hati di situ. Hati-hati di situ. Hati-hati ngobrol ngariung sambil nyeblak kebarengan di sana. Ngomongin orang. Itu kan sudah kebiasaan kita, benar apa enggak? Itu kan sudah kebiasaan kita, merasa ridho, didorong dengan hawa nafsu, rela ridho. Gak apa-apa kali Ustaz, begitu hiburan kita. Hati-hati. Dekanya hoan, sebelah beak, satu beak sabakul. Ngobrol ngomongin orang sudah kesana sini, hati-hati di situ. Awal mulanya dosa, dari situ merasa rela dan ridho terhadap hawa nafsu. Pada nafsu itu adalah kendaraannya kadang-kadang kita tanpa merasa seperti itu. Ngomongin suami aja, suami gua mah begini. Ayo yang diomongin suami aja. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ridho terhadap hawa nafsu itu cikal bakal awal mulanya terjadinya maksiat kita, hadirin kaum muslimin. Hati-hati makanya. Terus gimana dong? Saya ini masih demen buka kerudung, masih demen ngomongin orang, masih demen sandar sindir sana sini. Intinya ibu harus punya perasaan, ya Allah ya Rabbana, ini dosa. Begitu. Makanya beres ngobrol, misalnya ngobrol sana sini ngariung nyeblak bersama, beresnya langsung sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ayo kita akhiri dengan baca doa kifaratul majlis. Ini kan ya kan dosa tadi. Itu bisa menjadi kifarat, bisa menghapus dosa-dosa omongan kita yang sudah kita omongkan tadi tanpa merasa itu, hadirin kaum muslimin. Dan itu akan menghalangi kita masuk ke dalam surga, jangan salah. Walaupun kita pengajian ke sana ke sini, tapi yang dilakukan tetap aja begitu lagi. Apa hikmahnya daripada ngaji berarti? Betul? Oh betul. Tidak ada perubahan berarti. Tidak ada perubahan. Makanya sering saya sampaikan, tidak usah banyak hafalan, yang penting pengamalan sudah. Ini mengaji ke sana ke sini, balik lagi ke habitatnya kembali. Mungkin orang masih tempat aja. Allah karim, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nih, kita itu kan diwajibkan untuk belajar ilmu itu 3 ilmu. Berapa? 3 ilmu. 1 ilmu tauhid. Ilmu apa?
yang kedua ilmu fikih syariat, ilmu syari, yang ketiganya ilmu tasawuf. Wajib kita pelajari yang tiga ini. Satu ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat, yang ketiga ilmu tasawuf. Apakah di wudu ada? Ada, di wudu juga sudah kumpul yang tiga ini. Mana yang tiga? Fikihnya apa tauhidnya adalah niat. Ketika kita wudu itu kan nawaitul wudu an-nirofil hadasil asghari fardhalillah. Niat itu pekerjaan hati, berarti tauhid. Begitu kita basuh muka, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, berarti itu tauhid. Mana fikihnya, mana syariatnya? Kita membasuh anggota wudu. Sekarang anggota wudu ada berapa? Allah sekali. Ngopi hula. Ayo pengajian kemana-mana. Ditanya fardu wudu benar. Allah karim. Astagfirullah Rabbana astagfirullah minal astagfirullah Rabbana astagfirullah minal. Tauhidnya niat, kemudian membasuh anggota wudunya itu secara fikihnya, secara syariatnya. Ada berapa fardunya wudu? Ayo genep, ayo opat, lupa lupa. Ayo 12 ada 6. Basuh muka, niat basuh muka, kemudian basuh tangan sampai siku, kemudian apa lagi? Sakit kepala. Usap rambut. Rambutnya yang di mana? Mahati rambutnya yang di mana? Oh, yang di sini. Kan rambut itu banyak. Rambut itu kan banyak. Hebatnya kita Allah itu luar biasa di kaum muslimin. Rambut itu kan intinya rambut, tapi karena tumbuhnya di beda-beda tempat jadi beda namanya. Di sini apa? Rambut. Pindah ke sini ini jadi apa? Tali. Padahal rambut juga kan? Di sini apa? Bulu mata. Rambut juga kan? Ke sini apa? Kumis. Rambut juga kan? Rambut. Beda tempat, beda nama. Ini apa ini? Ini ya, ini. Tahu kita kan punya. Ini apa ini? Ini apa coba? Mahaji. Mahaji kan duluan makan garamnya. Ini apa Mahaji apa? Ini namanya dan. Penyahu. Atau kita nggak punya ini. Ibu Bebe di penyahu. Ayo. Iya dan ini karena dan. Ini apa? Jadi kalau disatukan kumis dan jenggot. Berarti ini apa namanya? Dan. Ini kan sudah gitu namanya. Dan banyak dan. Kalian kan nggak salah nih, Pak apa? Tadi habis pengajian dari mana? Kelurahan, keluar mana? Sumur Kaiti. Siapa yang ceramah? Biasa susah lain. Terus gimana? Pingin nanya, ini apa nih Pak? Masih gak bakal tahu. Gak bakal tahu. Penyahut. Dan
Allah karim. Rambut juga kan? Pindah ke sini. Apa namanya? Bulu ketek. Memang tidak sama. Memang tidak sama dengan bulu ketek. Bulu ketek tidak sama dengan bulu. Memang bulu ketek tidak sama. Saya ngomong doang. Kan ada bahasa begitu. Memang bulu ketek tidak sama dengan bulu. Memang bulu ketek tidak sama dengan bulu. Memang bulu ketek tidak sama dengan bulu. Memang. Itu rambut juga kan? Rambut tarik ke bawah. Siapa merangkak ya? Itu rambut apa ke bawahnya? Nah, dah. Mudah-mudahan ibu-ibu punya bulu di dadanya. Itu Allah karim. Balik lagi ke bawahnya. Bulu apa? Bulu apa? Bulu betis. Ini mah bukan kemana-mana. Ada yang kelewatan. Apakah itu? Saya tidak berani untuk mengatakan bulu. Allah karim. Bulu rambut itu rambut. Beda tempat beda nah. Itulah kita Allah Kembali lagi kepada yang tadi. Yang keempat itu musafrah. Bahasanya musaf. Musaf musaf. Kita kadang-kadang salah di musaf. Beda salah kalau musaf. Ini kan kebawa ke dia. Lamun boga salah di sok mancing, maka beda ilmunya. Kalau ingin dapat terus kasih tahu ilmunya. Apa ilmunya? Perhatikan posisi tidur istri. Kalau istrinya lagi miringnya ke kanan, kata suami ke kanan, maka ngelempar pancingannya ke kanan. Kalau misalnya istri tidurnya ke kiri, maka lempar ke kiri. Seret. Kalau misalnya istrinya itu tidurnya serentak, jangan mancing. Tengah hati mulai. Allah karim. Lanjut. Mengusap rambut. Bukan membasuh rambut. Kalau membasuh rambut aku diguyur beneran. Lagi wudhunya. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian dari situ tertib. Itulah fardun. Tauhidnya ada dalam hatinya. Kemudian fikihnya ada, syariatnya, kemudian tasawufnya. Makanya kan tadi hadirin kaum muslimin, ilmu yang wajib kita pelajari itu ada 3. Yang pertama apa? Tauhid. Yang kedua apa? Fikih, syariat. Yang ketiga apa? Tasawuf dalam wudhu itu apa? Tasawuf dalam wudhu itu, ini kan anggota yang kita basuh ketika wudhu itu adalah anggota wudhu yang suka berbuat salah. Makanya bersihkan. Umur mengeluarkan yang baik, apa memasukkan yang baik, mengeluarkannya buruk. Kemudian basuh muka karena ini muka ini sering dipakai dosa. Hadirin kaum muslimin, sering dipakai dosa. Ya matanya, ya bibirnya. Benar gak? Kalau ibu kan sudah ngomong itu begitu. Nah, makanya dikasih wudhu itu tasawufnya. Sholat pun ada, di sholat ada hadirin kaum muslimin, ada tauhidnya, niat. Kemudian ada fikihnya, syariat ada. Sekarang rukunnya sholat itu ada berapa coba? Aku tuh makanya di program. Ada berapa? Ada berapa? Ada yang 13, terus 17, ada lagi? 16,
16 ada lagi? Kayaknya tuh? Hah? Itu satu ruangan sudah tidak paham. Kenapa? Apalagi yang beda ruangan. Pantesan aturan ribut baik. Allah dari satu ruangan udah ribut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, benar semuanya, benar semuanya. Makanya hadirin kaum muslimin, ilmu itu mohon maaf lahir batin. Jangan dari satu guru, jangan dari satu kitab, harus banyak semuanya ditampung. Ini 13, benar. Ini 17, benar. Ada yang mengatakan 18, benar. Sampai 25 pun benar hadirin kaum muslimin. Benar itu kalian. Pokoknya mah rek anu kunut benar kalian. Anu bener mah itu salah suku. Anu rek make Allahu Akbar, rek Allahu Akbar. Benar kabeh. Benar tuh. Benar, nu bener kan nu teh salat. Ini mah kadang-kadang ribut keneh bae masalah dirinya. Ieu tahlil jeung tahlil ribut keneh bae hadirin kaum muslimin. Kapan mau nyampe nya kita? Nah makanya benar semua hadirin kaum muslimin, ada keterangannya ada. Terkadang mohon maaf lahir batin yang Nabi 13 itu dari parungkunan. Kenapa kok jadi 13? Karena yang satunya dimasukkan ke yang satu lagi, makanya jumlahnya jadi 13. Yang 17 itu dipisah-pisah. Yang 18 ada lagi, yang 25 juga ada. Hadirin kaum muslimin, beres semuanya, bagus semuanya, bagus semuanya juga, benar semuanya. Nah itu fikihnya, itu syariatnya. Kemudian ada tasawufnya dalam sholat. Apa tasawufnya dalam sholat? Ketika orang itu rajin melaksanakan sholat, maka tasawufnya itu layyinul qalbi, timbulnya lelus hati, timbulnya selalu rendah hati, timbulnya selalu tawadu. Terkadang kita mah sholat tapi maksiat mah jalan terus. Benar? Benar apa enggak? Padahal Allah sudah jelas-jelas menyampaikan dalam Al-Quran. Berarti ini Allah yang menyampaikan. Ini firman Allah, ini kalamullah. Tidak mungkin salah Al-Quran. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan, tapi pada buktinya sholat ngomongkan orang masih jalan terus. Sholat pang-emok masih jalan terus. Kasih yang dikedepankan tutuh jengkah hayang saya. Coba kalau kita sabar bisa menerima apa adanya, insya Allah kita gak bakalan apa-apa. Udah saya terima aja yang ada. Benar gak? Biarlah semua berlalu, jalan seperti bunga kan mekar, bunga kan mekar, meski kemarau melanda, bunga kan mekar, meski kemarau ada. Ngomong-ngomong lu ngarora bisa ikut. Iya ini bisa ikut. Aduh ini mah orang-orang mau menikah daripada luar gitu menikah. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Raqib Atid Malik. Ketika ada hafalan itu, anak-anak nanya ke saya, Pak Ustadz katanya, itu malaikat yang 10 yang wajib kita ketahui, yang paling tua siapa? Aku bingung aingnya jawab.
Yang paling tua siapa? Kata kita Wanakir. Kenapa? Karena sudah dipanggil tua. Aduh, batu-batu. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Wah, eta mamang ini. Artinya bahwa Masya Allah bari ngopok-ngopok budak kita Jibril, Mikail, kadang-kadang Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo ntar pagi dilebok-lebok. Atuh baca hadirin kaum muslimin kayak dulu-dulu. Wujud dan baqa muhammadul hawadisi qiyamuhu wadaniyat kudrati rakat ilmun hayat sama wasakalam qadiran muridan liman hayan sami'an basiran mutakalima. Dan mustahilnya Adam kudus pada mumasalatul hawadisi ihtiyajul ghairihi ta'adud ajud karaha jahlun mautun somamun omyun bukumun ajijan mukrahan jahilan mautan asaba amma abkamah penyaho. Eta nu mustahil kan? Iya Allah. Penyaho. Kalimat baheula maresep ya. Resep hadirin kaum muslimin pada sholawatan pada pujian bener teh. Ya Allah, alif Jabar A, alif PSU, baheula rame kikituan. Mim Jabar mata Jabar ta, Sin JRC ya Jabar ya mata sia. Kami berdoa ya Allah ya Rabbana luar biasa. Sekarang mah hilang, benar nggak? Sekarang mah hilang. Apalagi ya Ustaz, borong-borong kita mah kalau sudah tua mah ibarat seperti air di atas daun talas. Apakah ada kata terlambat? Tidak ada hadirin kaum muslimin. Ada salah satu ulama, jadi ulama besar, mulai belajarnya itu dari umur 80 tahun. Makanya jangan sampai kita ada rasa malu walaupun kita belum bisa ngaji, sudah umur 10, sudah umur tua, sudah umur 10, jangan malu untuk belajar hadirin kaum muslimin. Kadang-kadang kita ngomongnya gak bisa aja, gak bisa, mulai ya kagak. Kapan mau bisanya? Ayo aja ngomongnya, malu lagi. Kalau ngaji dari Iqra, kapan mau bisanya? Ayo kita belajar, tidak ada kata terlambat kalau kita belum bisa baca Al-Quran. Ayo sama-sama hadirin kaum muslimin. Harusnya diadakan mulai ngaji dari Iqra. Saya mohon maaf, hampura lahir batin, mohon maaf lahir batin dari sekian jamaah ini yang ada, mohon maaf, ada mungkin yang belum bisa baca Al-Quran. Bukannya saya suudon, bukan saya suudon, tapi ada mungkin yang belum bisa. Mana yang namanya alif, mana yang namanya bakta dan seterusnya.
Yakin kok. Oh, kalau pengajian rajin mah rajin. Coba mulai dari awal, hilangkan egoisnya, hilangkan rasa malunya. Ayo mulai dari awal. Betul kan? Udah, yang penting harus punya sabar ustaz dan ustazahnya. Insya Allah tugasnya ustaz itu pasti sabar. Kalau ada ustaz atau ustazah pemarahan baik, itu pantas. Makanya harus sabar sudah. Kadang-kadang kan kalau misalnya sudah sepuh mah, ayo mulai bu baca Fatihah. Pas begitu giliran sirotol sitolol. Oh gitu ya, diulangi lagi sirotol sitolol. Oh iya, coba ngajaran dah, dilanjutin aja sirotol ladina tolol kita tadina. Bahaya. Oh bahaya banget cara itu. Allah karim. Makanya hadirin kaum muslimin, jangan, gak usah kita dulu jauh-jauh pembahasan. Dari alif aja hadirin kaum muslimin, kita kenali hurufnya, harkatnya, harkat apa, panjangnya bagaimana. Itu dari awal itu yang lebih bermanfaat mah. Insya Allah, sholat perbaiki, karena ketika kalau sholat kita baik, insya Allah kelakuan kita pun akan baik. Makanya jangan salahkan sholatnya, apalagi menyalahkan Al-Qur'annya. Itu firman Allah pada sudah jelas. Allah berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa sholat mah sholat tapi kelakuan masih gak benar mulu? Kenapa? Berarti sholat kita yang belum benar. Benar ya? Kadang-kadang kan kita sholat Allahu Akbar. Sholat mah sholat, hadirin kaum muslimin, hati kemana-mana. Benar ya? Apalagi musim hujan. Allahu Akbar. Aduh jemuran. Allahu Akbar. Mana karak nyusuh ya. Allah, segala dibaca semuanya hadirin kaum muslimin, pantesan. Makanya ibadah kita kadarnya kita yang tahu. Makanya seringkali saya sampaikan hadirin kaum muslimin kepada para jamaah, tanya diri kita, apakah kita ini ahli surga apa ahli neraka? Tanya diri sendiri. Yang kelakuan kita ini selama ini suka bikin jengkel, suka bikin kesal, ngelawan sama suami, ngomongin orang, fitnah orang. Coba kira-kira kita itu ahli surga apa bukan? Baru ngaku itu. Bener gak? Oh, jangankan ibu-ibu semuanya, yang ngomong aja saya tidak meyakinkan saya bakal masuk surga. Tidak, saya tidak meyakinkan masuk surga. Kenapa harus selalu masih jalan aja, terus aja dijalankan sholatnya, dijalankan saja ngajinya, dijalankan saja baca Qur'annya. Siapa tahu dan siapa tahu dengan keberkahan hikmah daripada sholat, hikmah daripada pengajian, dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu. Makanya saya acungkan jempol kepada ibu-ibu yang rajin pengajian ke sana ke sini, hebat, luar biasa. Karena kenapa? Karena dengan jalannya saja Allah sudah menyediakan ampunan. Orang yang duduknya saja di tempat pengajian, sering saya sampaikan, lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang duduk begini doang itu lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kan kita mana ada yang mampu sholat satu malam 1000 rakaat? Ada yang mampu? Saya udah ketahuan mukanya pada balas semua. Giliran sholat tarawih juga milih-milih kita. Kadang-kadang kita tuh kalau bisa nawar Ustaz, kurangin atau jangan 20 rakaat. Kalau bisa kurangin katanya. Milih deh yang cepat juga kita, benar nggak? Milih yang cepat hadirin kaum muslimin. Begitu Allahu Akbar. Ternyata imamnya itu lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat kalian. Itu makmum pas begitu beres sahur udah pada gak ada di belakang. Oke, kesal beneran.
Allah hadirin kaum muslimin, imam itu akhirnya ngomong sama santri ya, santri bilangin nanti malam kedua kita tarawih maka cepat diumumin para masyarakat Sumur Bajing yang mede kabupaten imam insyaallah malam kedua rek cepat. Oh banyak tuh makmumnya, banyak, tapi imam punya dendam. Kasih tahu nanti pas begitu sujud mati lampunya ya betul. Lo nggak boleh tuh di situ juga di sana. Hadirin kaum muslimin, pas malam kedua banyak makmumnya, luar biasa menjibun, benar. Pas begitu mau mulai tarawih, Bismillahirrahmanirrahim, dolim nih. Oh jawaban kan amin. Kan gimana dolimnya, benar nggak? Gimana dolimnya? Walau dolim amin. Kalau bisa walau dolim amin, kan begitu. Gimana dolimnya cuma juga. Nah pas begitu sujud, ingat matiin lampunya, rak dimatiin sama santrinya. Eta imam udah keluar di payungan, keluar dari tempat imam. Eta mamu segitu banyak ya pada sujud, ini lama amat sih. Lama ini sujud, enggak Allahu Akbar ini. Pas begitu gak lama si imam keluar, mundur imam. Mundur ngopi segala rupa. Pas begitu makmum lagi pada sujud, kejubel tuh hatinya. Enak nih imam kagak Allah Akbar nih sujud dulu. Mana mati lampu lagi. Langsung dijalain di lampunya. Kata imam ngerol dari jendela. Satu sama. Kemarin gua ditinggalin. Dendam berarti. Allah, kadang-kadang kan sholat itu juga masalah dunia, kata sholat itu jangan dimasukin ke sholat. Kadang-kadang ada imam Bismillahirrahmanirrahim. Kok Bismillahirrahmanirrahim? Ditanya sama makmumnya, imam kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Buat imam sama si Ohim. Aduh kacau. Aduh, giliran berangkat hajian pas begitu tua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab benar. Buka pemajikan dua, yang satu hasanah, yang satu fatimah. Terus keliling Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah Fatimah yang istri kedua. Kata yang tua, ayah kenapa sih yang disebut istri muda mulu? Masa saya gak disebut-sebut? Oh hasanah ya, hasanah yang disebut mulu. Saya bukan Fatimah gak disebut-sebut katanya. Oh ya udah tuh diganti. Rabbana atina fid dunya Fatimah. Waduh, di Fatimah. Jadi ngarobah ya. Allah karim. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masalah ibadah itu jangan disambungkan dengan kata solidun di dunia. Makanya kembali lagi, gunakan yang tiga. Satu tauhidnya pakai, kemudian syariatnya juga pakai, kemudian tasawufnya juga pakai, insya Allah. Sudah di sini. Terus deh. Kan ajan, saya berajan nih hari ini. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ayo capek keringetan ya. Coba langsung kita tahu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kenal sama Nabi Ibrahim? Kenapa enggak? Oh, Sionon. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang wajib kita imani, termasuknya Rasul juga, mendapatkan gelar Khalil. Dilanjutin takut salah, gak dilanjutin takut diledeki. Khalilullah apa? Aduh, supaya anda bawa ke rumah. Oh, Nabi Ibrahim pangkatnya Khalil. Kalau baginda Nabi Muhammad pangkatnya apa? Habibullah. Kalau Nabi Musa
Nabi Musa kalamullah. Nabi Musa apa? Kalamullah. Kalau Nabi Isa, Nabi Isa. Bentar, saya nanya dulu sama anak saya yang masih TK katanya. Yang masih TK diajaran. Ruhullah. Apa? Ruhullah. Nabi Ibrahim mempunyai pangkat dikandung sama Allah, gelar Khalilullah. Karena kenapa? Pertama, Nabi Ibrahim selalu mengedepankan perintahan Allah dan mengakhirkan keinginannya sendiri. Kenapa pada dia? Menyimak. Yang pertama apa tadi? Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi Ibrahim suka mengedepankan perintahan Allah dan mengakhirkan kebutuhan keinginannya sendiri. Nah, kita terbalik. Atau kebutuhan kita aja dulu. Benar gak? Kadang-kadang sholat sama makan lamaan mana? Lamaan makan gitu. Makan mau bisa setengah jam, 1 jam, itu sholat. Allah beres lagi. Apalagi sholat Allahu Akbar. Pakai wudu. Iya, udah kadang-kadang ada pakai, itu udah bahaya pokoknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makanya mendapatkan gelar Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikarenakan Nabiullah Ibrahim selalu mengedepankan perintahan Allah dan mengakhiri kebutuhannya sendiri. Satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim jangankan masalah ibadah, makan saja Nabi Ibrahim selalu mencari teman pingin berjamaah. Dan kita gimana? Makan masing-masing kita itu di rumah. Ada anak boro-boro dipanggil lagi main aja. Suami misalnya ditelepon sama suami, "Wah, lapar nih, udah ambil aja sih." Itu udah disiapin, udah matang. Nah, terus mana lauk pauknya? Itu ada telur di kulkas, goreng aja sih sendiri. Ini gue lagi pengajian, pengajian. Ada yang utama, ada yang lebih utama. Hadirin kaum muslimin. Ada yang utama, ada yang lebih utama. Awas jangan sampai kita buru-buru pengajian ke sana ke sini, tapi suami kelaparan di rumah. Yang ada pulang dari pengajian ribut sama suami. Pengajian dulu gua lapar di sini. Udah nanti nggak usah ngaji lo. Kan dosa-dosa lu ninggalin gua. Kan begitu hadirin kaum muslimin. Makanya kita itu jujur belum sukses kita itu. Belum termasuk orang yang berhasil. Karena kenapa? Masuk ma'iyah ke majelis taklim, masuk ma'iyah pengajian, tapi pulang pas begitu keluar dari pengajian, keluar dari yang namanya kebaikan ibadah, kita belum bisa menonjolkan bagaimana kita sebagai orang muslim yang sebenarnya. Benar ya? Akhlak masih begitu-begitu aja, belum ada perubahan, ngomong masih nyakitin aja. Benar ya? Allah karim, astagfirullah, astagfirullah minal astagfirullah Rabbana astagfirullah minal mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah, insya Allah kita bakal bahagia dunia lebih-lebih di akhirat jika Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau dilanjutin juga gimana? Kenapa? Oh, tambah lagi. Udah 4.
Baru 3. 1, coba lanjutin. Biar beres tidak. 1 Nabi Ibrahim pangkatnya apa? Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Kemudian Nabi Muhammad Habibullah. Kemudian Nabi Musa apa? Nabi Musa Kalamullah. Kemudian Nabi Isa Ruhullah. Satu lagi. Hah? Satu lagi cariin. Satu lagi siapa? Satu lagi siapa? Itu yang termasuk ulul azmi. Ulul azmi ada berapa? 5. Ulul azmi ada berapa? 5. 1 Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi siapa ya? Kasih tahu gak ya? Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi siapa? Nabi Nuh. Ya Nabi siapa? Allah karim. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, hadirin kaum muslimin, itu ulul azmi. Ulul azmi, nabi-nabi yang benar-benar dikasih ujian dan cobaannya lebih berat. Makanya seberat apapun yang kita rasakan, ujian cobaan yang Allah berikan kepada kita, belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan baginda Nabi. Kita mah belum apa-apa, terkadang kita itu merasa paling besar ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, gede amat di ujian yang diberikan ular. Sedih, ya Allah, sedih. Perasaan itu paling gede ujian yang Allah berikan. Padahal hadirin kaum muslimin, la yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak akan memberikan suatu ujian cobaan itu di luar batas kemampuan kita. Berarti kita itu makanya kalau selalu dikembalikan kepada Allah, insya Allah beres. Al-Quran menyampaikan harus bagaimana solusinya. Wasta'inu bis-sabri udah itu aja. Perbaiki sholat kita, insya Allah Allah akan memberikan kesabaran kepada kita. Karena sabar itu adalah syaja'ah, sabar itu gagah, orang yang sabar itu hebat, orang yang sabar itu punya benteng. Berarti kalau misalnya kita tidak sabar, sama seperti kita menghancurkan benteng yang sudah kita bangun. Makanya orang yang sabar, insya Allah suatu hari nanti pastikan di situ kita bersinarnya hati debu jadi Allah beri barisa tadinya Allah Lalu mudah-mudahan berkah semuanya, dibuatkan lahir batin. Amin ya Allah ya Rabbal. Mohon maaf lahir batin, bukan maksud saya untuk menyindir atau gimana. Ini saling mengingatkan. Sekali lagi saling mengingat. Jangan sampai kita itu keluar batas. Jangan sampai keluar. Yang selama ini mohon maaf lahir batin, kalau keluar itu masih keluar pakai masih nggak pakai kerudung, sadar oh ini gua salah ya Allah. Nah, ada sadar di situ. Kalau misalnya masih dibuka misalnya, yang penting ingat bahwa itu dong. Jangan merasa rela dengan sesuatu
sesuatu hal yang salah. Itu maksudnya. Kalau misalnya sholatnya masih suka ketinggalan, langsung hati ngomong, ya Allah ya Rabbana ini salah ya Allah. Nah akhirnya nanti bakal sholat. Kemudian yang sholatnya masih aja diakhirkan, zuhur ke asar, asar ke maghriban, maghrib ke isya, dihini ke subuh. Subuh kebenaran akhirnya itu sadar dalam hati, ya Allah ya Rabbana ini salah, barulah kita isi. Nah ini perlunya kumpul ngayung kami bersama tuh begitu, bukan berarti kita itu nyindir atau gimana. Karena begini, ingat hadirin kaum muslimin, pernah saya sampaikan, orang baik bukan berarti tidak mempunyai masa lalu, orang jahat bukan berarti tidak mempunyai harapan. Karena setiap manusia ada keinginan hidupnya supaya jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat lagi. Nah makanya hampuran lahir batin, jangan suka memandang orang di masa lalunya. Saya ulangi lagi, kalau wadah ya kalau wadah diwai kan kurang ya semua. Bagian pembersih, oh berarti sudah beres ya. Tolong diteureun ya. Oh sudah Tolong beres. diteureun ya. Diteureun. Beres. Tolong diteureun. Secara tidak. Allah, saya ulangi lagi. Orang baik bukan berarti tidak mempunyai masa lalu. Orang jahat bukan berarti tidak mempunyai masa depan. Setiap manusia pasti semuanya juga ada keinginan hidupnya ke depan jauh lebih baik, ingin jauh lebih bermanfaat. Makanya mohon maaf lahir batin, jangan suka melihat orang dari masa lalunya. Tahu Sayyidina Umar? Sayyidina Umar hampir membunuh baginda Nabi, tapi bisa kuburannya berdampingan dengan baginda Nabi di Madinah. Benar gak? Mana? Sayyidina Umar hampir membunuh baginda Nabi, hampir membunuh baginda Nabi Sayyidina Umar, tapi kok bisa kuburannya berdampingan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bunga teratai akan tumbuh dengan mekar dan cantik walaupun tumbuh di atas air yang kotor. Lumayan buat status kita. Lumayan. Makanya jangan suka melihat orang dari masa lalunya, sekelam apapun masa lalunya, sehitam apapun masa lalunya, sudah gak usah diomong. Yang penting sekarang nih kita mau ikut pengajian, mau ikut sholawatan, mau ikut bebarengan dalam hal yang baik-baik, gak usah ngomong yang berlakang-berlakang. Ini mah kadang-kadang ikut pengajian tumben lu. Tumben udah memalas dari awal maksain, digituin aku langsung mundur jadinya. Allah, makanya hadirin kaum muslimin rahimakumullah, udah kita rangkul semuanya, kita ajak semuanya, kita bersatu semuanya dengan satu tujuan, mencari ridho Allah Subhanahu. Mudah-mudahan dikuatkan lahir batin semuanya, mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan semuanya termasuk ahli sunnah wal jamaah, dijauhkan dari ahli bid'ah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita yang lalu, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita kerjakan, mudah-mudahan ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangan putus asa. Dengan ampunan Allah, setinggi apapun kesalahan manusia tidak akan bisa melebihi ampunan Allah. Seluas apapun kesalahan manusia tidak akan bisa melebihi luasnya rahmat Allah. Makanya semangat terus untuk ibadah kepada Allah, kembali selalu mau berzikir kepada Allah Subhanahu. Salawatan, zikir, istighfar, insya Allah. Mudah-mudahan berkah semuanya, dikuatkan lahir batin, dikuatkan iman Islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam bibaki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Aib Mustafa yang telah bertausiah. Semoga ilmu beliau bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk beliau. Alhamdulillah, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.